Kita masih di Gali Talk Show dan berada di Yayasan Ar-Rahmah bersama teman-teman Klik juga. Sebelum kita lanjutkan obrolan bersama Dea dan yang lainnya nanti akan kita bahas, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berkenalan bersama salah satu santri yang spesial yang berada di Yayasan Ar-Rahmah. Seseorang yang bernama Heri, pria berbakat yang mungkin kita seorang biasa tidak akan mampu atau tidak akan bisa mencapai apa yang sudah dicapai. Tapi hari ini kita akan ajak kenalan dulu sama beliau, sama Heri. Yuk kita sama-sama kenalan sama Heri, salah satu santri berbakat di Yayasan Ar-Rahmah. Namanya Heri, seorang pemuda anak didik dari Yayasan Ar-Rahmah. Dari kecil menjadi tunanetra. Begitu banyak perjuangan dan pengalaman hidup yang ia hadapi hingga menginjak usia sekarang. Tapi semua itu justru tak melemahkannya, malah menjadi motivasinya untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran. Pertama-tama saya merasakan seperti biasa, saya tidak tahu bahwa yang mana yang tunanetra dengan yang mana yang non tunanetra. Saya masih belum tahu arti hal itu. Jadi saya kira dahulu semua orang itu seperti saya. Ternyata kadang karena banyak teman-teman yang mengejek, memangnya tunanetra itu apa sih? Seperti apa sih tunanetra dengan non tunanetra? Saya bertanyakan kepada orang tua saya, dijelaskanlah sama orang tua saya, kalau non tunanetra seperti ini, kalau tunanetra seperti ini. Oh, jadi dari situlah saya paham. Dan kalau soal kekecewaan, pernah sedikit ada pertanyaan, kenapa yang lain kok bisa menjadi non tunanetra sedangkan saya malah menjadi tunanetra? Ada pertanyaan seperti itu. Karena waktu kecil kan kita mengetahui ada ngejek dari kawan itu kan rasanya lumayan menjengkelkan. Jadi menjengkelkan hati, ya mau diapakan lagi, kita kan, kata saya, diri saya ini udahlah tunanetra, tidak bisa berbuat apa-apa, memang seperti itu. Jadi saya hanya bisa bersedih hatilah mendengar ejekan itu. Motivasi orang tua itu yang biasa saya dengar, motivasi orang tua, bersabar, kamu gini-gini, kamu juga ciptaan Allah kok, katanya. Ya, saya senang saja mendengar motivasi dari orang tua itu. Saya alhamdulillah cukup senang. Oh iya, orang tua saya petani. Dan saya rasakan alhamdulillah cukup menyenangkan dan penuh kesan motivasi, karena di sini diajarkan kemandirian, bagaimana bergaul di dunia luar, kan bagaimana juga menjadi orang yang berprinsip, ini diajarkan di sini. Dari awal sistem pembelajaran untuk menuju ke Al-Quran Braille harus melalui tahap dasar dulu, yaitu huruf Latin. Dan pelajaran pertama, alat pelajarannya seperti baut dengan papan, yang biasa disebut oleh kawan-kawan itu pantule, papan tulis Braille. Dan di situ diajarkan bagaimana tulisan huruf Braille itu apa? Bagaimana bentuk dari aksara huruf Braille. Dihafalkanlah aksaranya, kemudian baru pindah ke semacam terjemahan Al-Quran. Belum terjemahan Al-Quran dulu, mohon maaf. Ada sebuah alat tulis yang bernama reglet. Tulisannya yang lebih kecil daripada yang dibaut. Dan tulisannya seperti Al-Quran Braille tadi. Bentuk tulisannya. Setelah kami diajarkan ditulis
Setelah kami diajarkan di Reglet itu membaca dan menulis, kemudian kami langsung melompat ke terjemahan Al-Quran. Ketika telah lancar terjemahan Al-Quran, barulah kami dipindahkan ke tulisan Arab dengan alat tulis Reglet tadi. Setelah itu kami pun lanjut ke Al-Quran. Disitulah kami berproses untuk melancarkan bacaan kami. Yang memotivasi saya, Al-Quran itu mengandung berbagai macam kemuliaan, terutama ridha Allah. Karena banyak kisah-kisah yang menunjukkan tentang Al-Quran itu semuanya menjadi kisah yang mulia. Seperti ada kisah penghafal Al-Quran 30 juz tunanetra di Jogja. Saya waktu itu mendengar kisahnya cukup terharu sekali. Jadi beliau inti dari kisahnya itu urusannya selalu dimudahkan. Apa-apa yang dia niatkan selalu dimudahkan. Apalagi banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti bulan Ramadan, seperti Nabi Muhammad, sangat mulia sekali. Setiap yang saya tangkap, setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya, terutama menjadi seseorang tunanetra seperti ini ada hikmahnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya sih bertanya-tanya tentang mengapa saya bisa menjadi tunanetra. Tetapi setelah dewasa, akhirnya saya tahu, oh sesuailah saya tunanetra. Ternyata kalau saya melihat itu kemungkinan akan terjadi seperti ini, seperti itu. Melihat dari keadaan saya, dari situasi dan kondisi juga, ternyata semuanya ada hikmahnya. Pemirsa, tadi itu dari salah satu santri bakat yang ada di Yayasan Ar-Rahmah dan juga bersama teman-teman Klik ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show, kita kembali lagi dengan pembahasan dan tamu-tamu yang agak sedikit berbeda juga untuk hari ini. Yang mana tetap di Gali Talk Show.